Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Ini kurang serentak kayaknya ya. Bisa kita ulangi lagi? Oke, kita bisa ulangi lagi ya. Kalau misalnya ditanya apa kabar Bapak Ibu, jawabannya cerdas, bahagia, dan membahagiakan. Boleh nanti pakai tangannya ya, karena itu salah satu slogan dari SMP 9 Kita Tercinta. Oke, coba sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Bahagia dan membahagiakan. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan pengimbasan layanan bimbingan konseling yang telah saya laksanakan selama 5 hari. Jadi hari ini tugas saya adalah untuk mengimbaskan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa kita laksanakan dan kita terapkan dengan maksimal, gitu ya. Oke, sebelum kita memulai ke materi, ya, kita boleh berdiri dulu Bapak Ibu sebelum kita mulai materi. Kita ice breaking dulu, oke? Iya. Nah, kita ice breaking dulu biar fokus. Ice breakingnya seperti ini. Kalau saya bilang 1, itu kan angka ganjil atau genap? Ganjil. Berarti tepuk sebelah kanan sekali. Tepuk sekali. Prok gitu. Iya, betul. Prok gitu. Iya. Ya, kalau dia angka genap, tepuk sekali ke kiri. Iya. Ganjil kanan. Oke. Iya, saya tidak mau pengimbasan hari ini tuh Bapak Ibu merasa tertekan, gitu ya. Jadi kita semua happy dan nanti manfaatnya bisa kita laksanakan dengan maksimal. Oke, sudah bisa kita fokus? Bisa ya? Oke. Nah, waktu pelatihan kemarin kami guru BK itu mempelajari yang namanya 7 jurus BK. Ada 7 jurus yang harus kami pelajari. Oke, apa saja 7 jurusnya?
Nah, nanti bisa dilihat di sini. Oke. Yang pertama itu ada kenali potensi, berkaitan dengan asesmen minat dan bakat. Yang kedua itu kelola emosi, berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lepting. Yang keempat, jaga konsistensi yang berkaitan dengan kebiasaan berkesadaran. Lanjut, yang kelima itu adalah jalin komunikasi, bagaimana kita menerapkan komunikasi yang empatik. Itu nanti akan kita terapkan ke siswa, gitu ya. Jadi sasarannya atau targetnya adalah murid atau peserta didik. Selanjutnya yang keenam itu adalah bangun kolaborasi, yaitu kerjasama multi pihak. Dan yang ketujuh adalah menata situasi berkaitan dengan lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, ini yang warna kuning itu yang harus kita lakukan sebagai pendidik, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, hari ini saya akan memberikan atau mengimbaskan yang jurus ke-6, yaitu bangun kolaborasi. Kenapa? Karena di sini kita butuh pihak-pihak terkait untuk bisa menyelesaikan masalah murid, gitu ya. Jadi kita guru tidak bisa menyelesaikan masalah murid sendirian. Kita butuh wali kelas, kita butuh wali murid, terus kita juga butuh guru BK atau bahkan kepala sekolah. Bahkan jika ada masalah murid yang berat kasusnya, itu kita bisa alih tangan kasus ke orang-orang ahli. Oke, selanjutnya, gini ya, saya ada permainan yang berkaitan dengan kolaborasi. Ya, permainan ini saya bagi menjadi 2 kelompok. Oke, situasi kolaborasinya, peserta membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 7 orang. Setiap orang akan mendapatkan 1 kartu peran. Jangan perlihatkan kartu tersebut kepada teman yang lainnya. Cukup kita sendiri yang tahu. Selanjutnya, ambillah kartu kasus atau kartu peristiwa. Lakukan diskusi untuk memecahkan masalah yang ada pada kartu peristiwa. Nanti 1 kasus dibahas kurang lebih 5 menit. Jika sudah, boleh masuk ke kartu peristiwa berikutnya sampai waktu dinyatakan habis. Oke. Ini saya punya kartu. Ya, kita bagi 2 kelompok. Jadi nanti kartunya ini ada peran-perannya. Jadi nanti ini 1 kelompok 1, ini kelompok 2. Jangan ada saling tahu, oh saya ternyata berperan sebagai ini. Itu nggak boleh tahu. Gitu ya. Nah, jadi nanti kenapa? Iya, nggak boleh tahu. Jadi nanti dia berperan. Contoh misalnya saya dapat kepala sekolah. Bagaimana dia berperan sebagai
Jangan tadi lupa ya. Oke. Udah. Ini kasusnya. Nah, kita nggak melihat yang salah pasti dikasih. Jangan melihat. Ini dibagikan tadi ya. Iya bagikan. Ini kita boleh melingkar duduk di sini boleh. Sebebasnya aja. Ini nggak sesuai kali. Ya Allah, jauh kali. Ini cocok sekali sama aku. Ini ngapain satu peristiwanya? Satu peristiwa mungkin bagaimana perang tersebut melaksanakan tugasnya sebagai peredam karakter. Ayo, aku udah siap. Apa itu? Karena ini peristiwa kita dibaca ya. Mulai silakan. Ayo. Langsung ngomong mulai gitu. Iya, ngomong langsung. Cosplay ya? Ini yang ngomong siapa? Ya, ibu Sarah. Ayo, boleh dikasih. Boleh kasihnya boleh. Ayo mau ngomong. Ayo sini. Ayo kerja. Ayo buat duitnya sama dia. Saya melihat ada siswanya yang itu. Kan udah nih, jangan kasihkan ya, jangan kasihkan ya. Udah dapat, udah tadi berperan, udah kan, udah oke. Gitu. Iya selesai. Kan kita sebagai apa? Udah langsung ngomong apa nih? Iya. Tadi saya nggak pakai ini tuh ya. Saya tadi nggak pakai ngomong, udah siap kan saya tadi? Udah. Ini saling menyambut aja. Jadi silakan membicarakan atau menangani kasus ini, tapi dengan perannya masing-masing. Jadi sambil ngomong. Sebagai kapten saya ngapain? Iya, udah tahu tadi kan. Udah sampai lagi, udah kelas gitu. Timpal-timpalan pun nggak apa-apa. Karena kan masing-masing kita udah tahu nih perannya apa kan. Udah weh, emang yang muridnya yang bermasalah ya. Udah kan aku sudah mengatakan bahwa tadi ini. Kira-kira yang ngelakuin kelas berapa ya? Ya, anak-anak saya kan kelas 7. Kelas 7. Iya. Anak-anak saya kan kelas 7. Berarti temannya itu kurang lebih kelas 5 ya. Nanti sudah mau di sini. Kalau lagi hal kita harus tahu kan siapa yang kita masih ada sebagai nanti baru kita selesaikan dulu. Kenapa nih? Kami ada di dosen di sisi kita. Harus kita cari tahu. Bisa itu nama nanti kita Oke. Sudah sampai pada penyelesaian Bapak Ibu? Belum? Oke? Iya. 2 menit lagi ya. Kita langsung penyelesaian. Iya, boleh.
Ya, jadi masing-masing peran Bapak Ibu itu harus diperankan sesuai dengan karakternya. Iya. Oke. Saya setuju, yang penting tidak merusak nama sekolah. Iya, selagi Anda tidak merusak, mau pakai itu untuk kompromi, kamu nggak apa-apa. Anda dikasih yang lain, Nggak apa-apa. Jangan disanggah. Anggapnya nggak benar. Iya. kira yang Iya. Namanya guru muda ya. Namanya guru muda. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu. 1 menit lagi. Kenapa ibu bertanya dia mengupload? Kenapa ibu harus cemas? Dia bilang saja. Yang penting semua kita viral. Bukan korban, bukan korban, bukan. Bukan Anda yang ini. Iya. Oke. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Sudah selesai? Sudah mantap? Sudah? Belum? Belum? Iya, oke. Iya. Iya. Nah, jadi perannya itu harus sesuai dengan karakternya. Nah, coba lihat gimana. Oke, sudah ya. Nanti udah sebentar Siosi. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Nah, oke. Boleh, silakan. Gak apa-apa di sini aja. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita ya belum tunggu dulu ya, aba-aba dulu. Iya. Padahal kasusnya sama. Nah, tapi penanganannya berbeda. Nah, itu dia. Iya, guru muda. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah melaksanakan aktivitas mengenai simulasi kolaborasi. Tadi ada berbagai macam peran beserta karakternya. Ada yang sebagai kepala sekolah, sebagai guru BK, guru muda, pengawas, muridnya, orang tuanya, guru senior, gitu ya. Oke, coba yang kelompok 1. Apakah sudah bisa menebak dan apakah perannya sudah disesuaikan dengan karakternya? Sudah. Oh, dari awal diskusi simulasi sudah. Oh, ini si A, ini si B, gitu ya. Sudah ketahuan ya? Oke. Yang kelompok 2 sudah tahu juga, iya. Artinya Bapak Ibu bisa jadi artis. Boleh tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tadi kan ini ya masalah siswa ya. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu. Oke, Bapak Ibu.
Nah, kita lihat dulu nih. Yang pertama, jadi kita ada dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi mau berbicara boleh. Yang pertama, apakah diskusi tadi berjalan lancar? Kelompok 1 bagaimana? Berjalan lancar. Kelompok 2 lancar. Oke. Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi? Kelompok 1 boleh pakai mikrofonnya? Pakai mikrofon kenapa? Waktu. Oke, waktu. Terus apa lagi selain dari waktu? Yang ini dulu, kelompok 1 dulu. Apa yang merasa menjadi tantangan terbesar dalam menyelesaikan kasus atau peristiwa tadi? Oh, muridnya bandel ya, jadi agak tertantang gitu ya. Oke, ada lagi? Kenapa Bu? Agak susah menyelesaikan problem siswanya karena siswanya itu merasa dia itu nggak bisa. Oh tidak, oh bagus, tepuk tangan dulu. Iya. Ya. Agak lama. Oke, tapi Anda sadar nggak siswa muridnya? Oh, ya tadi. Anggaplah sadar. Kenapa? Karena dilakukan oleh guru-guru yang berkompeten. Yeay. Oke, kelompok masih kelompok 1. Bagaimana menghadapi dan menyelesaikan hambatan dalam diskusi dan kolaborasi? Coba untuk soal yang ketiga, siapa yang mau jawab? Bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan hambatan dalam diskusi dan kolaborasi? Jangan? Oh, dengan emosi. Oke. Lanjut yang keempat, bagaimana keterlibatan anggota tim? Luar biasa. Perannya masing-masing. Oke, selanjutnya bagaimana hasil diskusinya? Apakah menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan? Oh, sesuai. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Apakah diskusi tadi berjalan lancar? Lancar. Oke, bagus. Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi? Belum mengetahui. Oke, terus boleh yang lainnya mungkin melengkapi apa tantangan terbesar? Oh, memerankan karakter. Tapi bisa ya maksudnya ya. Terus yang ketiga, bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan hambatan dalam diskusi dan kolaborasi? Berantem. Ada yang, oh iya ini gara-gara satu siswa ya, gara-gara satu murid mau berantem semuanya. Bagaimana keterlibatan anggota tim? Terlibat semua? Baru dia masuk, dia nggak tahu mau ngapain lagi, nggak apa-apa. Terus bagaimana hasil diskusinya? Apakah menghasilkan hasil yang sesuai harapan? Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Ya, jadi di sini belum ada PR, kita nggak ada PR. Ya kan belajar membahagiakan, gitu ya. Oke, di sini sebenarnya ada peran guru BK dan guru kelas, gitu ya. Tapi ini saya skip dulu, langsung ke sini aja. Oke, nah ini dia. Ini ya, ada 3 level. Nah, coba Bapak Ibu mohon diperhatikan karena ini penting sekali. Jadi saya mengimbasi materi ini semata-mata karena kita adalah seorang pendidik, gitu ya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh guru BK, tapi juga oleh semua guru agar guru semuanya tahu bagaimana mekanisme penyelesaian masalah murid, gitu ya. Yang pertama, dia ada level tier 1. Jadi masalah siswa itu ada 3 level. Yang pertama level 1 atau tier 1. Yang kedua itu tier 2. Terus ada tier 3. Bagaimana dia dikatakan tier 1? Nah, yang pertama itu adalah kesulitan akademik ringan. Ya, ringan. Terus juga selanjutnya di sini ada ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan-gangguan kecil di kelas. Contoh misalnya terlambat, gitu ya, cabut 1 kali, terus
terus absensinya masih belum terlalu banyak, jadi masih kategori ringan. Nanti bagaimana mekanisme penyelesaiannya itu nanti next slide-nya ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah tier kedua. Di sini murid yang tidak merespon intervensi tier 1. Jadi begini, masalah ringan itu ada di tier 1. Sebenarnya masalahnya ringan, tapi menjadi sedang. Jadi tier 2 ini termasuk sedang ya. Akan menjadi sedang apabila kasus ini ternyata tidak dapat diselesaikan pada level tier 1. Apa masalahnya? Cabut berulang, absensi berulang, tidak mengerjakan tugas berulang. Gitu ya. Jadi merupakan pengulangan dari tier 1, kasus yang pertama atau kasus ringan tadi. Nah, yang ketiga, gangguan mental. Tier 3 ini termasuk level berat, gitu ya. Kalau level 1 atau tier 1 itu biasanya bisa kita selesaikan dengan guru mapel, wali kelas, atau guru wali. Ya, itu tier 1. Kenapa? Karena kasusnya ringan dan harusnya bisa diselesaikan. Tapi masuk ke tier 2 apabila masalah ringan tadi berulang, dia menjadi sedang, bisa ditangani oleh siapa? Guru BK. Jadi guru BK bisa terlibat. Kenapa? Karena di tier 1 tidak tuntas, tidak selesai. Nah, tier 3 ini apabila kasusnya sudah berat. Contoh stres, depresi, ada gangguan mencoba ini bunuh diri. Itu kita, Pak Arif. Gitu ya. Nah, jadi ini kita bahkan sampai ke kepala sekolah. Tadi kalau tier 2 mungkin guru BK, kesiswaan, kurikulum sampai eksek. Tier 2. Tapi tier 3 ini kita sudah perlu wali tangan kasus. Artinya apa? Butuh orang ahli yang menyelesaikan atau menangani. Ya contoh tadi misalnya stres berat, gangguan kecemasan tinggi. Siapa yang menangani? Ahlinya siapa? Psikolog. Bahkan kalau dia gangguan bunuh diri atau bunuh diri perlu psikiater. Kalau dia narkoba ya mungkin kita ke BNN. Jadi kita butuh pihak lain yang mampu menuntaskan atau menyelesaikan masalah murid. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid, ya. Masalah itu ringan. Masalah murid ringan jika bisa diselesaikan sampai pada guru BK gitu ya, guru kelas, wali kelas, guru piket, guru mapel, atau juga dengan orang tua. Ya, masalah menjadi sedang dan perlu mungkin diselesaikan oleh kepala sekolah. Dan referral itu artinya alih tangan kasus itu ke mitra, konselor itu yang memang dia sudah melakukan pendidikan konselor. Selanjutnya ada psikolog, dokter, dan lain-lain. Nah, ini dia mekanismenya. Ini saya jelaskan di sini saja ya Bapak Ibu. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu tahu bagaimana saya harus berkolaborasi dengan siapa. Jadi nggak bingung. Jangan yang masalahnya tier 3 tadi, gangguan kecemasan, depresi, coba bunuh diri, narkoba, mau kita paksakan menyelesaikan sendiri itu tidak akan bisa. Gitu ya. Oke, yang pertama ada murid bermasalah yang merah. Ya, dibagi menjadi 3. Tadi ada contoh misalnya masalah presensi, masalah ketidakdisiplinan, dan masalah akademik atau hasil belajar. Ketika kita mau menyelesaikan masalah ke murid, tentu kita harus ada bukti. Kita nggak bisa tanpa bukti ketika ingin menyelesaikan. Ya, contoh masalah kehadiran atau presensi dilihat oleh guru mapel. Oh ternyata setiap pelajaran saya anak ini tidak masuk. Gitu ya. Jadi kalau presensi ini biasanya guru mapel yang lebih tahu, yang lebih paham. Apa buktinya anak ini jarang masuk? Ada di absen, hafal semua.
Ini sebelum berat, ini ringan sebenarnya masalahnya. Kalau kita cepat atasi. Jadi dia hanya di tier 1 aja, nggak perlu sampai tier 2 kalau kita langsung mengatasi masalah tersebut. Gitu ya. Terus ada masalah ketidakdisiplinan atau masalah lainnya. Apa misalnya ketidakdisiplinan? Ia terlambat dari buku piket atau tugas-tugas dari guru mapel. Jadi semua itu harus ada administrasinya, gitu ya. Atau misalnya juga masalah akademik hasil belajar. Dari apa? Dari nilai-nilai. Jangan nanti ketika mau akhir semester baru kita sibuk panggil orang tua siswanya. Oh Bapak Ibu, ini anak-anak Bapak Ibu sudah kami 5 melakukan penilaian, ini baru 1 nih yang masuk. Gitu. Jadi memang harus kita cepat tangani. Supaya apa? Supaya tier 1 tadi tidak langsung naik level ke tier 2. Apalagi kasus bully. Ini banyak sekali. Kalau misalnya yang tadinya dia hanya sebagai korban, terus ringan masalahnya bisa diatasi, dia bisa jadi ke tier 3. Apa? Depresi. Kenapa? Gurunya tidak respon. Ya, gurunya itu seperti tidak mau tahu dan menyepelekan kasusnya, gitu ya. Nah, untuk permasalahan itu cukup ke guru BK, cukup ke sebenarnya gini Bapak Ibu ya, belum sampai ke guru BK kalau Bapak Ibu mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Artinya tier 1 itu kami harapkan itu tidak perlu ada penanganan dari guru BK yang kami harapkan sebagai guru BK. Makanya kalau ada masalah, saya berharap dan punya harapan besar Bapak Ibu tuh pasti bisa menyelesaikan. Jangan sedikit-sedikit ke guru BK, sedikit-sedikit ke guru BK. Apalagi sekarang wali kelas sudah dibantu oleh guru wali. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu pasti punya kemampuan yang maksimal gitu untuk menyelesaikan masalah siswa atau masalah murid. Gitu ya. Jadi saya berharap di tier 1 itu sampai ke guru wali saja, wali kelas, guru wali atau guru mapel, selesai. Masalah selesai. Gitu ya. Masalah selesai. Tapi tidak selesai, artinya apa? Oh, berarti saya butuh nih guru BK. Kenapa? Kami nggak bisa menyelesaikan. Butuh guru BK. Guru BK pun terkadang tidak bisa. Kenapa? Butuh juga kepala sekolah atau wakil kesiswaan untuk membantu, namanya kolaborasi, gitu ya. Oke, jadi kita berharap jangan sampai masalah tier 1 bisa menjadi tier 3. Ini yang sebenarnya tanggung jawab kita sebagai guru. Karena apalagi itu masalah bullying yang paling banyak ya. Tier 1, tier 2 langsung ke tier 3. Gitu ya. Jadi kami berharap masalah murid itu bisa selesai sesuai dengan tiernya masing-masing. Jadi tidak sampai ke tier 3. Oke. Nah, apa sih sebenarnya tujuan perlibatan orang tua? Tadi kan ada tuh, kita berkolaborasi dengan orang tua. Untuk apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan sekolah ramah anak. Kan gini Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Ketika siswa murid bermasalah, sebenarnya kita nggak harus selalu panggil orang tua. Bapak Ibu silakan datang ke sekolah. Anak Bapak Ibu bolos cabut. Apalagi kalau anak ini sebenarnya udah terlalu sering dipanggil. Mungkin kita bisa komunikasikan via telepon saja. Iya, jadi yang penting orang tua tahu kok anaknya cabut. Bu, hari ini anak ibu cabut 1 kali. Oke. Perlu saya datang ke sekolah? Nggak perlu Pak, Bu, yang penting kami sudah informasikan. Jadi hari ini dia cabut, panggil. Besok cabut, nanti panggil lagi. Nah, yang penting komunikasi orang tua dengan kita sebagai guru itu tetap terjalin dan tetap lancar, gitu ya. Jadi boleh kita akalin, nggak usah ya, boleh lewat telepon saja, gitu. Ya, yang penting orang tua tahu. Tapi kalau kasusnya sudah besar, Bapak Ibu, kasusnya sudah besar, perlu konsultasi. Konsultasi itu apa? Orang tua datang, gitu ya. Cabut sekali, oh datang orang tua, baik telepon aja, gitu ya. Tapi kalau udah, Bu ini udah 3 kalinya nih, saya perlu ketemu sama ibu, silakan, gitu ya.
Oke, selanjutnya memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah dan juga rumah, mengurangi miskomunikasi dan mempercepat deteksi masalah, gitu ya. Jadi kan ada beberapa orang tua yang nggak bisa datang. Ya udah Bu, nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu tahu bahwa anak Bapak Ibu bermasalah. Ini kasusnya, ceritakan, gitu. Oke, selanjutnya, nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai permasalahan siswa? Tidak ada? Tidak ada? Oke, ini ada praktik kolaborasi problem solving. Ya. Yang pertama ada tier 1, tadi masalahnya apa? Ringan. Contohnya? Arsen. Cabut. Apa lagi? Tidak buat tugas. Ya, sekali gitu ya. Oke. Tier kedua sedang. Ya. Ya, dilakukan berulang kali dengan masalah yang sama. Kalau tier 3 berat. Contohnya depresi. Ya, percobaan bunuh diri. Oke, nah sekarang kita membentuk 2 kelompok lagi yang sama. Oke. Di sini melakukan identifikasi kasus untuk menentukan kategori tier berapa. Setelah itu setelah teridentifikasi, serahkan kasus itu pada tier yang relevan. Jadi, saya minta Bapak Ibu membuat kasus tier 2 dan tier 3. Kasusnya seperti apa? Penanganannya bagaimana? Berkolaborasi dengan siapa? Nah, ini contohnya. Identifikasi masalah, apa masalahnya atau kasusnya. Gitu ya. Terus konferensi kasus artinya nanti perlu ditangani oleh siapa. Gitu ya. Kan ada pihak-pihak yang terkait ya, karena kita bicara kolaborasi. Terus yang ketiga, penentuan tingkatan. Ini masuk tier berapa? Tadi saya udah kasih tahu pula ya. Tier 2, ini mungkin boleh tier 2, ini tier 3. Terus intervensi atau monitoringnya bagaimana cara penyelesaiannya sampai pada evaluasi saja. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, ini masalah yang sering aja lah ya kan SMP 9 ini 1.500 siswa, masalahnya bisa banyak sekali. Ini tier 2. Oke, tier 2. Kasusnya bagaimana? Kenapa bisa sampai tier 2? Terus penanganan kasusnya berkolaborasi dengan siapa saja? Gitu ya. Ini yang tier 3, yang berat nih. Nah, kasus berat. Oke, kasih waktu kurang lebih 3 menit. Ya. Identifikasi masalah, udah. Konferensi kasus itu apa saja pihak-pihak yang bisa berkolaborasi, masalah yang sesuai, gitu ya. Terus penentuannya tingkat tier berapa tadi ya? Kenapa kok bisa tier 2, kok bisa tier 3? Tuh. Bukan, dijelaskan aja. Oh enggak, satu aja kita bahas satu aja. Satu orang saja, misalnya dia sering alfa.
Nanti Bapak Ibu bisa presentasi ke depan ya. Tunjuk satu orang untuk presentasi ke depan. Mana tuh? Nomor 3, penentuan tingkat tir. Tir berapa? Nah. Terus yang keempat, intervensi atau monitoring. Apa yang dilakukan? Apa yang iya, satu kasus itu dijabarkan. Ini satu kasus, anggap si Budi. Nah, jadi anggap aja si Budi. Iya. Si Budi cabut. Nah, konversi kasusnya Budi sering cabut. Cabutnya itu entah di mana, Apakah di nopo apa atau random atau gimana? Iya, apa jelasin aja. Contoh kasus Budi kasusnya apa? Ah, gitu loh. Muridnya siapa? Terus kasusnya apa? Boleh disamarkan bunga atau matahari yang mawar? saja namanya Mawar. Iya. Dia mengeluarkan Mulyono aja, Mulyono. Mulai kelompok 2. Silakan juru bicara untuk kelompok 2. Oke. Nah, ayo. Hah? Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 2 membacakan kasus yang sudah kami bahas ya. Boleh berdiri Ibu? Iya, benar. Oh, mantap. Oke, kasusnya adalah pencurian pintu pagar besi. Sebut aja nama anaknya Mulyono ya. Iya. Pencurian yang dilakukan oleh Mulyono yang Oke, tunggu Bapak Ibu. Mohon perhatiannya ke depan. Nanti mungkin ada koreksi kalau misalnya ada yang salah. Ya. pencurian pintu pagar besi oleh seorang siswa, sebut aja namanya Mulyono. Ya. Mulyono mencuri pagar besi dan setelah keesokan itu sepertinya ya kita perkirakan itu kejadiannya pada malam hari, karena di waktu pulang sekolah sebelumnya itu masih ada pintunya. Ternyata keesokan harinya pintunya sudah tidak ada dan sudah hilang ya. Oke, kemudian kita di sini identifikasi masalahnya. Ternyata kenapa anak itu melakukan pencurian? Karena dia sudah kecanduan rokok. Jadi dia mencuri pintu pagar besi, kemudian dijual dan diberikan ke rokok. Oke, itu identifikasi masalah. Yang ketiga, konferensi kasus. Ya, konferensi kasus. Masalahnya tadi sudah dijelaskan di awal. Oke, konferensi kasus. Untuk kasus ini banyak yang terlibat. Yang pertama itu siswa itu sendiri, kemudian orang tua, wali kelas, guru wali, guru BK, kepala sekolah, dan pihak berwenang. Karena ini sudah termasuk kasusnya sudah kriminal gitu ya, karena pencurian. Penentuan tingkat kasus di sini adalah tier 3 atau kasus sama-sama gantian. Kemudian intervensi atau monitoring, kita setelah berdiskusi
dengan beberapa yang pihak yang terlibat, anak ini diberikan sanksi berat dengan mengembalikan siswa kepada orang tuanya. Berarti kita tidak membina lagi, kita sudah kembalikan anak ke orang tua. Kemudian evaluasi dari kasus ini kita bisa melakukan evaluasi yang pertama yaitu meningkatkan keamanan sekolah, ya, agar tidak terjadi lagi pencurian. Kemudian yang kedua, sosialisasi mengenai dampak kecanduan merokok kepada siswa. Dengan begitu mereka bisa berpikir, oh ternyata akibat kecanduan itu mereka menjadi atau bagaimana ya, bisa melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Oke. Saya mau tanya, ini pencuriannya kira-kira sekali, 2 kali, berulang kali? Berulang kali. Iya, karena berulang kali itu artinya sudah kriminal. Oke, beri applause dulu untuk kelompok 2. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pencurian juga termasuk ke level tier 3 dan perlu oleh karena kasus atau referral bekerja sama dengan polisi kepolisian. Oke, bagus sekali. Silakan kelompok 1 juru bicaranya. Ya, Miss Yosi. Boleh berdiri Miss Yosi? Jadi Bu, untuk kasus tier 2 itu saya mau memastikan dulu ya, tier 2 itu yang sudah diulang ya Bu? Iya. Oke. Nah jadi kami ambil itu adalah kasusnya anak yang sering cabut atau tidak masuk pada jam pelajaran. Identifikasi masalah yaitu seringnya siswa cabut atau alfa pada beberapa mata pelajaran, ada yang dari pagi, ada yang pada mapel itu saja. Konferensi kasusnya seperti yang saya bilang tadi, dia cabut pada mapel PKN dan lainnya dalam seminggu sering tidak masuk. Penentuan tier 2 ini kami kategorikan ke tier 2 karena sudah dilakukan berulang meskipun sudah dilakukan pemanggilan orang tua. Setelah kami tinjau ulang penyebabnya adalah karena tidur terlambat atau begadang, nongkrong, intervensi atau monitoring yang sudah dilakukan, guru mapel melapor ke wali kelas melakukan pemanggilan orang tua dan diskusi dengan orang tua. Evaluasi, kasus ini kasus yang sulit diselesaikan karena biasanya ada beberapa siswa yang memang ketika sudah dilakukan pemanggilan orang tua, setelah orang tua juga berdiskusi dengan guru mapel, ada yang berhasil pada beberapa siswa, namun pada sebagian besar lainnya siswa itu tidak berhasil, tidak ada perubahan. Paling perubahan itu terjadi hanya pada minggu pertama atau minggu kedua saja, namun setelah itu akan diulangi lagi. Nah, jadi pada evaluasi kami pikir penting adanya penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat yang dimonitoring secara berkala. Oke, tanya dulu pihak-pihak terkait yang berkolaborasi, ada siapa saja? Ada orang guru mata pelajaran, wali kelas, guru wali, dan orang tua. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, nah karena kita sudah sampai pada tahap aplikasi, ya, jadi ini sebelum saya tutup, ya, jadi kita sebagai guru harus tahu tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 itu masalah umumnya masih perilaku kelas ringan. Berkolaborasi dengan guru konselor sekolah. Perannya bisa membuat kurikulum, pencegahan, dan pelatihan keterampilan sosial. Untuk tier 2 misalnya ada kecemasan sosial atau perilaku berulang dari tier 1 mengenai akademik. Siapa kita berkolaborasi dengan guru, konselor sekolah, orang tua. Jadi guru di sini banyak ya. Guru mapel, guru wali, guru piket. Untuk yang tier 3 ini masalahnya depresi, trauma, perilaku agresif, masalah kesehatan mental serius. Ya, kolaborasi dengan siapa? Konselor sekolah, kepala sekolah, ini udah semuanya kita terlibat berkolaborasi. Plus dengan spesialis eksternal, contoh psikolog, praktis, kepolisian, BNN, seperti itu. Apa peran konselor sekolah? Misalnya ada konseling individual, asesmen khusus,
rujukan ke layanan eksternal, dan memimpin tim pendukung. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada perkelompok masing-masing untuk sedikit saja memberi penjelasan apa yang sudah bisa diterima dari pembebasan saya hari ini berkaitan dengan kolaborasi. Mungkin ada jubirnya, juru bicaranya, apa yang sudah didapatkan, poin penting apa? Poin penting apa yang bisa Bapak Ibu ingat atau lakukan praktik baik ke murid-murid kita? Oke, mungkin dari kelompok 1, poin penting apa yang sudah diterima terkait dengan menjaga kolaborasi? Iya. Oke, ayo silakan bergantian mungkin poin penting apa? Kan tadi kita bicara tentang kolaborasi, mekanisme penanganan kasus, level permasalahan, tentang kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, coba poin penting apa yang sudah Bapak Ibu terima dari materi pada hari ini? Mungkin Bu Yusita silakan berdiri, Bu. Iya, berdiri, Bu. Iya. Sepertinya peran penting yang harus kita ambil dari hasil hari ini, yaitu kita bisa menempatkan yang pertama yang masalah tier tadi ya, tier 1, tier 2, tier 3, berarti itu yang perlu yang kita pahami pertama kali. Jadi kita tidak salah langkah. Nah, jadi kalau kita paham dengan tier 1, oh anak ini tier 1, dia sampai tier 2, berarti kita kan harus bagaimana berkolaborasi sama guru-guru yang lain, terutama sama wali kelasnya. Nah, jangan sampai tier 2. Tapi kalau memang terus berkelanjutan, berarti kita udah paham tadi kan harus kemananya. Nah, apalagi udah sampai tier 3. Mudah-mudahan anak-anak kita nggak ada sampai tier 3. Itu aja. Oke, terima kasih Ibu Yusita. Tepuk tangan dulu. Iya. Lanjut kelompok 2. Poin penting apa yang bisa di-share oleh teman-teman yang lain? Ayo Bu Dina, boleh berdiri Bu Dina? Ya, oke, Bu Happy. Bisa, walaupun kecerdasannya multiple soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yang dapat saya ambil, saya pribadi ya, ini ya, orang lain enggak, saya aja. Dari apa yang disampaikan tadi, mulai sekarang saya tahu tartir turtir. Iya. Tir maksudnya. Ya. Tir itu tadi, jadi saya tahu anak saya ini masuk tir 1, tir 2, atau masuk tir 3. Terus kalau saya tahu tir 1, berarti misalkan harus saya tangani sendiri ya, nggak harus sini-sini ke ruang BK, kasihan guru BK katanya tadi seperti itu. Gitu. Itu yang saya ambil dari kata-kata Bu Nike. Iya. Jadi kalau bisa kita selesaikan sendiri, kita selesaikan sendiri. Nanti kalau tir 2 misalkan atau tir sampai tir 3, apa yang harus kita lakukan? Siapa aja yang mau kita ajak kolaborasi? Itu yang saya dengar dari Bu Nike. Jadi itu saja dari kelompok kami. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini memang terkait dengan masalah kolaborasi, menjaga kolaborasi, bagaimana kita juga memiliki komunikasi yang baik antara kita sebagai guru dengan guru lain, terus juga dengan kepala sekolah dan pihak orang tua, karena kita akan selalu nih berdampingan dengan orang tua. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan saya yakin Bapak Ibu hebat pasti akan memberikan suatu aplikasi yang terbaik untuk murid ya, karena murid kita ini sangat unik dengan berbagai macam tingkah lakunya yang luar biasa, membuat kita tertawa, membuat kita sedih, membuat kita marah, tapi karena kita dibekali oleh pengetahuan, ilmu dan juga pengalaman yang sangat luas, saya yakin Bapak Ibu hebat dapat melaksanakan